Hai teman cerita, ketemu lagi bareng sama Gaza dan Geza. Hari ini masih di dalam seputaran Ancol. Setelah kita sebelumnya jalan-jalan di Faunaland, kita mau nginep di Hotel Mercure di Ancol nih teman cerita. Aku mau kasih info lagi buat teman cerita, harga tiket masuk ke Ancol itu per orangnya 30.000, untuk mobil 30.000 juga, dan untuk motor 20.000. Tapi kemarin kita belinya di Traveloka, harganya cuma 20.000 aja per orang, jauh lebih murah. Itu sih saran dari aku ya. Kalau kalian mau beli, kalian bisa cek di websitenya www.ancol.com. Harga tiket masuk ini berlaku untuk anak di atas usia 2 tahun ya teman cerita. Jadi Geza masuknya masih gratis. Untuk mobil listrik masuk Ancol juga gratis, termasuk motor listrik ya teman cerita. Kita datang ke Ancol di hari Sabtu dan ini gak begitu ramai kalau di jalanannya, tapi di tiap wahananya sih ramai ya teman cerita. Ancol itu emang juara, berbagai macam wahana ada. Tadi kita udah sempat main di Faunaland, abis itu kita makan di Solaria. Sekarang kita menuju ke Hotel Mercure nih teman cerita. Ini dia penampakan Hotel Mercure yang ada di Ancol. Dia memang bukan hotel baru, dia hotel lama, tapi ini besar banget menurut aku. Parkirannya juga cukup luas teman cerita, bisa lihat kita sampai sini sekitar jam 2 siang. Jadi pas banget nih waktunya check-in. Kita mau masuk dan mau cari parkir dulu ya teman cerita. Kalaupun kalian datangnya agak sore atau ke malam, ini parkiran aman banget sih, soalnya sekitarannya itu luas banget. Pertama kali masuk ke sini, ini berasa mengenang karena aku dulu beberapa kali sempat nginep di sini dan ternyata hotelnya masih sama kayak dulu. Setelah cari parkir, kita jalan menuju lobi hotel. Kebetulan ini pas kita datang lumayan agak rame, ada beberapa acara di Mercure ini di hari ini. Tapi menurut aku aman banget karena memang area lobi hotelnya besar dan staf hotelnya ramah-ramah menyambut kita dengan baik. Dari pertama kali masuk, ini auranya aura Imlek karena kita datang pas memang lagi Imlekan nih teman cerita. Pas di pintu masuk tadi barang bawaan kita udah dibantuin sama emasnya yang di depan. Ini sekarang kita mau check in dulu. Proses check innya juga gampang. Aku beli di tiket.com. Nanti aku kasih tahu harganya berapa aku beli. Proses check innya cepet. Emasnya juga helping banget dan kasih tahu ada fasilitas apa aja yang bisa kita nikmatin, termasuk breakfast di pagi hari besok. Ada satu spot yang instagramable banget untuk foto. Ini sebenarnya area ini masuk ke aula gitu, tapi tuh keren. Di sebelahnya ada nelayan bar. Ini banyak cemilan-cemilan atau makanan-makanan yang bisa kalian nikmatin waktu kalian baru check-in di sini. Menurut aku ya harganya pricey, tapi oke kok dari jenis-jenis makanannya. Ini kita mengarah ke arah lift. Sebelum lift ada face and hand painting. Ini gratis untuk kita yang nginep di Mercure. Banyak anak-anak yang dilukis tangannya, mukanya. Ini free ya teman cerita. Tipe kamar yang kita pilih kali ini Grand Deluxe Balcony and Ocean View. Ini ada di lantai 6 dan ini suasana kita keluar lift pertama kali. Udah gitu menurut aku sih ini udah bagus ya, interiornya juga hangat gitu suasananya, warnanya aku banget, warna biru. Ini suasana lorongnya. Ini kita dapat di kamar 652. Ini kita dibantu sama emasnya untuk bukain pintu karena kebetulan barang kita yang tadi kita titipin di lobi itu udah sampai. Pertama kali masuk ada kamar mandi di sebelah kiri. Kamar mandinya memang gak ada bathtub, cuma shower aja, tapi luas besar menurut aku. Aku pilih kasur yang twin bed, jadi ada 2 dan ini kasurnya cukup besar untuk ukuran twin bed yang biasa aku datengin. Dapat lagi sofa bed yang cukup besar juga. Ini pemandangannya keluar, ada balkonnya. Terus kita bisa lihat langsung gondola sama pemandangan lautnya Ancol nih teman cerita. Kalau kalian nginep di sini, ini worth it banget sih pilih kamar jenis Grand Deluxe Balcony and Ocean View karena udah dapat sofa bed, dapat meja untuk duduk-duduk santai sambil mengarah ke laut langsung pemandangannya. Lihat gondola yang lalu lalang dari kanan ke kiri, kiri ke kanan.
Untuk ukuran TV-nya juga udah cukup besar. Ini dia pakai MNC Vision dan ini bisa juga dikonekin ke handphone kita, bisa nonton YouTube juga ya teman cerita. Untuk kabel colokannya juga ada banyak di bawah TV. Ini seperti biasa kita dapat minum satu ini di atas yang nggak dingin. Jadi mereka kemasannya di botol kaca gitu minumnya. Ini ada tempat untuk naruh-naruh barang, ada barang kita udah banyak, dan satu lagi ada yang dingin nih minumnya, sama mereka sengaja kayaknya memang ditaruh di situ. Mereka juga nyediain lemari, ini ada beberapa gantungan seperti biasa, ada juga safe deposit box, terus ada slipper. Ini pemandangan yang mengarah keluar, ada kaca besar. Nih kalau kita buka pintu kamar mandi, jadi kacanya ketutup ya teman cerita. Kamar mandinya menurut aku bersih, terus udah gitu ada 2 shower, ada yang dari atas sama ada yang bisa kita pegang. Untuk sabun sama shampoo-nya juga oke. Ada lagi untuk apa ya, di samping ini tempat cuci tangan, ada hair dryer, ada sabun cair juga untuk kita cuci tangan. Mereka juga nyediain sikat gigi seperti biasa ya perlengkapannya. Singkat cerita, kita tiba-tiba dapat surprise dari teman-teman di Hotel Mercure, karena awalnya aku itu request minta complimentary berupa cake dan ucapan selamat berupa tulisan yang kayak mural di kaca, cuman kayaknya mereka lupa. Akhirnya mereka kasih kita surprise dan lumayan seru. Itu tadi sedikit surprise dari tim hotel untuk papa, karena kebetulan lagi ngerayain ulang tahunnya papa di hotel ini. Ini sekarang kita mau menuju ke area taman bermain atau tempat bermainnya anak-anak. Aku suka banget sama suasana tamannya, kanan kiri asri banget. Udah gitu ini ada dekor-dekor lampion karena kan kebetulan lagi mau Imlek ya teman cerita. Jujur aku suka banget sama taman-taman di jalan menuju ke area tempat bermainnya mereka. Mereka juga punya lapangan yang cukup besar. Ini area restonya atau buat kita breakfast besok. Jadi dia sampai keluar sini ya teman cerita. Sepanjang jalan kita juga bisa lihat gondola. Jadi pemandangannya tuh seru. Menurut kita ini seru banget deh nginep di sini. Di area luar mereka ada tempat bermain pasir dan ini entertainment areanya. Jadi bener-bener kids clubnya mereka tuh keren banget. Mereka buka dari jam 7 sampai jam 6 sore. Mereka punya VR game. Sebelum aku tunjukin VR gamenya, ini aku mau tunjukin dulu area playgroundnya anak-anak. Mereka punya area menonton TV, mereka punya area duduk untuk orang tuanya yang nunggu. Mereka juga punya area baca atau buku beberapa mainan, ada prosotan, ada mainan-mainan untuk anak itu, boneka-boneka, terus ada rumah-rumahan, ada prosotan, ada mobil-mobilan, bola-bolaan. Ada mandi bolanya juga loh ternyata teman cerita. Ini kita turun dari kamar itu sekitar jam 3 sore, jadi memang kayaknya belum begitu rame. Kita bisa menikmati playground ini dengan puas nih teman cerita. Buat teman cerita yang punya anak seumuran Gaza dan Geza, nginep di sini dijamin happy karena mereka bisa cobain kids clubnya yang bersih, banyak variasi mainannya. Udah gitu seru juga nih teman cerita. Dijamin yang bawa anak pasti betah dan gak mau pulang atau gak mau keluar dari kids clubnya nih teman cerita. Setelah puas main di dalam kids club ini, Gaza sempat main di luar, main trampolin. Mainan untuk anak-anaknya gak ada habisnya ya teman cerita. Ini fasilitas hotel yang ramah anak banget menurut aku. Ini Geza happy banget karena bisa main pasir, nggak perlu khawatir di pinggir pantai. Jadi ini mereka nyediain pasir pantai. Di samping ini juga mereka bisa main volley ya teman cerita. Di area bermain pasirnya teman cerita nggak usah khawatir, mereka udah nyediain mulai dari sekopnya, embernya, sampai mobil-mobilannya. Pokoknya lengkap teman cerita, datang cuma tinggal main aja. Mereka juga menyediakan aktivitas anak lainnya yang gambarnya nanti bisa kalian bawa pulang ya. Buat orang tuanya yang nungguin anak-anaknya main gak usah khawatir, di sini ada VR game. Ini kayak lagi main di time zone tapi nggak bayar alias gratis. Teman cerita bisa nikmatin semua fasilitas yang ada di sini.
Ini papa cobain beberapa game yang ada di sini. Mereka nyediain 2 meja biliar, teman cerita bisa lihat kan. Tempat mainnya ini kayak lagi ada di time zone atau fun world ya kan. Ada mainan mesin tapi gratis, kalian bisa mainin sepuasnya. Ada meja biliar juga untuk anak-anak, ada pingpong, ada lagi permainan basket. Ini papa mau cobain. Permainan ini gratis, tapi ya karena ini permainan bersama, jadi kalau kalian main ya gantian. Soalnya kan masih banyak juga yang lain yang mau cobain. Selain permainan basket, di sini juga ada permainan bola ya, kayak sepak bola pakai tangan gitu. Nah ini papa cobain main VR. Jadi VR mereka tuh ada beberapa, nanti akan dibantu sama mbaknya yang bantu pasang dan bantu setting untuk mulai gamenya. Ada juga di sebelah permainannya papa, ini game apa ya, kayak pedang-pedangan gitu, seru deh teman cerita. Kita juga sempet cobain, ini ada beberapa pilihan, kita pilih yang lagi jalan ada di tembok Cina gitu. Ini seru banget, goyangnya kenceng banget, kayak beneran kita pegangan kayak berasa mau jatuh. Soalnya maklum udah umur ya, main yang kayak gini bawaannya kayak takut aja. Setelah anak-anak puas main di kids club atau di playgroundnya, terus kita puas main VR, ini kita mau lanjut ke kolam berenangnya, menikmati kolam berenangnya. Dari awal pintu masuk kita udah lihat ada kolam dewasa, belum begitu rame. Kita berenang yuk teman cerita. Mereka punya 2 area kolam renang. Tadi yang pertama kolam dewasa itu cukup besar. Ini yang kedua ada kolam anak-anak, ada kayak air tumpah, embernya nggak begitu besar, tapi di kolam ini ada bola-bolanya. Jadi buat anak-anak seumuran Geza happy banget kalau kolam renangnya ada bolanya. Infonya kolam renang ini harusnya air hangat, tapi pas kita datang sih airnya dingin sama kayak kolam renang dewasa. Bukan cuman main bola aja di dalam air, tapi mereka juga punya perosotan. Ada yang ketinggiannya sedang sama tinggi. Ini Gaza lagi mau coba naik nih teman cerita. Buat teman cerita yang naik ini kalian harus hati-hati, walaupun gak usah khawatir karena di paling atas itu dijagain sama emas-emasnya ya. Jadi untuk naik perosotan ini gantian. Dan ini kata Gaza nggak licin, jadi insya Allah masih aman. Untuk perosotan yang lebih tinggi juga sama, teman cerita bisa lihat sendiri, aliran airnya nggak begitu deras. Insya Allah aman ya teman cerita. Setelah selesai berenang dan kita mau balik naik lift ke atas, ini di lobi kita ketemu sama yang bagi-bagiin balon. Ini memang fasilitas dari hotel, jadi kalian boleh mau minta berapa aja, gratis ya teman cerita. Setelah dapat balonnya, kita mutusin untuk foto cantik di latar belakang yang instagramable ini nih teman cerita. Sudah malam, ini waktunya kita makan malam. Kita menuju ke Bandar Jakarta karena kita mau menikmati suasana Ancol dari Bandar Jakarta sambil ngerayain ulang tahunnya papa. Ancol di malam hari, udaranya sejuk, suasananya banyak lampu di sekitar kanan kiri kita. Pokoknya seru. Jadi kalau kalian lagi nginep di Mercure, wajib keliling di malam hari karena ada air mancur yang ada lampunya Symphony of the Sea depannya itu. Nah ini Gaza lagi di pinggiran Bandar Jakarta. Kalian juga bisa naik perahu kalau kalian mau menikmati suasana pantai nih teman cerita. Pagi hari waktunya review breakfast. Ini kita kamarnya sudah include sama breakfast 2 orang dewasa dan 2 orang anak. Makanannya cukup bervariasi menurut aku, mulai dari western, berbagai macam jenis telur, sereal, berbagai macam bakery, ada croissant, ada pancake, ada waffle, banyak macamnya teman cerita. Ada juga roti bakar, roti puding, pokoknya banyak, kalian bisa banyak cobain macamnya di sini. Buat pecinta soto ayam di sini juga ada nasi uduk dengan teman-temannya, juga ada bubur ayam. Untuk pilihan minumnya ada variasi banyak jus, ada juga kopi, teh seperti biasa ya teman cerita. Buat yang suka makan berat, ini ada nasi dengan berbagai macam lauk pauknya. Ada juga buah-buahan, ada juga salad. Ada di luar juga ada banyak minuman, jadi nggak cuma ada di dalam ya teman cerita. Kita pilih tempat duduk di luar sengaja supaya lebih berasa ini pemandangannya. Ada
air terjun ala-ala, udah gitu banyak ikannya, hiburan buat anak-anak. Ini view penampakan restorannya dari luar waktu kita breakfast. Ini Gaza juga sempet ambil beberapa roti. Ini aku kasih tunjuk di dalam area restoran dalamnya. Emang jam kita sarapan itu jam lagi penuh sekitar jam 8 sampai jam 9 pagi. Gaza bawa roti ini buat dikasih ke ikan. Jadi memang kata emasnya boleh kasih roti asal nggak berlebihan ya teman cerita. Dipotong kecil-kecil terus kita lempar, ikannya berebutan. Lucu deh teman cerita. Sekian cerita nginep kita di Hotel Mercure hari ini. Semoga bermanfaat untuk semua teman cerita yang nonton. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Bye bye teman cerita.